Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiona Inyakunasi dengan NIM 22500910057 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Activity Based Costing atau ABC. Sistem Activity Based Costing atau ABC adalah metode akuntansi yang dapat kita gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Banyak bisnis yang menggunakan harga pokok penjualan atau COGS untuk menentukan berapa biaya untuk membuat produk. Namun, COGS ini berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikan secara merata di antara semua produk. Tetapi karena beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain, biaya pembuatan setiap produk tidak akurat dengan metode ini. Dengan penetapan biaya berbasis aktivitas, kita dapat mempertimbangkan biaya langsung dan overhead untuk membuat setiap produk. Kita menyadari bahwa produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, kita dapat menetapkan harga dengan lebih akurat. Dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan kepada biaya overhead yang dimana mungkin dapat kita kurangi. Misalnya, kita membuat sabun. Sabun A ini memerlukan lebih banyak biaya tambahan seperti pengujian daripada sabun B. Dengan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas, kita menetapkan biaya overhead yang tepat untuk produk yang sesuai. Dengan begitu, biaya overhead kita lebih tinggi untuk sabun A daripada sabun B. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan tradisional distribusi overhead, pendekatan baru dan lebih ilmiah dikembangkan oleh Cooper dan Kalpan yang dikenal sebagai Activity Based Costing. ABC ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utamanya adalah pada aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan biaya. ABC adalah model penetapan biaya khusus yang mengidentifikasi aktivitas dalam organisasi dan menetapkan biaya setiap aktivitas dengan sumber daya untuk semua produk dan layanan sesuai dengan konsumsi aktual oleh setiap aktivitas. Jadi, dalam ABC, biaya overhead diatribusikan ke pusat biaya atau unit berdasarkan jumlah aktivitas yang dilakukan dalam produksi. ABC didasarkan pada biaya aktivitas, Georges-Taubus, dan akuntansi input-output. Konsep ABC dikembangkan di sektor manufaktur Amerika Selatan selama tahun 1970 sampai 1980. Selama ini, Consortium for Advanced Management International atau CAMI memberikan peran formatif untuk mempelajari dan memformalkan prinsip-prinsip yang secara formal lebih dikenal dengan Activity Based Costing. ABC kehilangan ketenaran pada 1990 karena metrik alternatif seperti Balanced Scorecard and Economic Value Added. ABC mengakui hubungan sebab akibat atau langsung antar biaya sumber daya, pendorong biaya, kegiatan, dan objek biaya dalam menetapkan biaya untuk kegiatan, dan kemudian objek biaya. ABC menetapkan biaya overhead pabrik untuk objek biaya seperti produk atau layanan dengan mengidentifikasi sumber daya dan kegiatan seperti biaya dan jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Fungsi dari ABC ini, yang pertama ada untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang kedua, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Yang ketiga, ada untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Berikut ada 5 komponen dasar untuk dalam activity based costing.
Yang pertama ada recourse atau sumber daya. Recourse adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material, misalnya, merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan juga persediaan. Sebagian besar sistem activity-based costing saat ini mengecualikan biaya seperti pajak, penghasilan, dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua ada resource diverse atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika kita pergi ke restoran, kita untuk makan siang atau makan malam. Pelanggan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja sebagai berikut. Pertama ada kursi pelanggan dan juga menu penawar. Yang kedua ada mengambil pesanan. Yang ketiga adalah mengambil pesanan ke dapur. Keempat adalah membawa makanan. Kelima mengisi minuman. Keenam ada menentukan dan memberi tagihan. Ketujuh ada mengumpulkan uang dan memberikan kembalian. Kedelapan ada menghapus tabel. Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja. Setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya ke kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Yang keempat ada activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal memengaruhi biaya atau selang rentang waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Jadi, pendorong biaya menandakan faktor, kekuatan atau peristiwa yang menentukan biaya kegiatan berdasarkan penggunaan aktivitas atau konsumsi. Biaya aktivitas dilacak ke objek biaya. Dalam organisasi manufaktur, berikut adalah contoh dari beberapa penggerak aktivitas. Yang pertama, ada jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima. Yang kedua, ada jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian. Yang ketiga, ada jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman. Yang keempat, ada jumlah unit. Yang kelima, ada jumlah pengaturan. Dan yang keenam, ada jumlah karyawan. Yang terakhir adalah cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lainnya yang meningkatkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah objek produk atau jasa. Penggerak aktivitas ini digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke biaya objek. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.